Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Zainuri. Kali ini teman-teman, saya mau sharing lagi tentang laptop saya ini teman-teman ya. Keluar blue screen lagi. Ini ada tulisan automatic repair. Ini saya sharing beberapa cara ya teman-teman ya. Kalau cara ini tidak bisa, nanti saya tunjukkan cara yang lain. Yang pertama, itu kita klik dulu ya. Teman-teman, kita lanjut ya. Di use device, kita klik. Oke, kita lanjut klik juga hard drive. Nah, biasanya teman-teman cara ini langsung booting ke Windows-nya ya. Coba kita lihat dulu. Kita tunggu. Nah, coba kita lihat dulu itu. Nah, keluar reboot and select proper boot device. Nah, coba kita enter ya biasanya. Apa yang terjadi? Kita enter ya. Nah, itu tidak bisa teman-teman. Nah, yang cara pertama ini tidak bisa ya. Kita coba nanti cara yang kedua teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan cara ini bisa. Ini cara yang sering saya lakukan di video-video sebelumnya. Kita matikan dulu teman-teman ya. Oke, kita tunggu. Jangan di skip ya teman-teman ya, biar tidak gagal paham. Tonton sampai habis. Mudah-mudahan video ini membantu ya. Kita hidupkan lagi. Kita pergi ke BIOS. Hidupkan lagi. Tekan F2 ya, seperti biasa ke BIOS teman-teman ya. Kita cek. Nah, ini yang sering saya lakukan apabila laptop saya keluar error blue screen ya, seperti video sebelumnya. Nah, kita cek ya teman-teman ya. Itu yang ada data, nah itu harddisknya ada di nomor 2 ya. Kita harus pindahkan ke atas teman-teman. Nah, oke, seperti biasa teman-teman ya. Ini yang sering saya lakukan ketika keluar error blue screen ya. Kita cek di BIOS-nya. Itu harddisk harus ada di nomor 1 teman-teman ya, harus di atas ya. Kita save ya, atau tekan F10. Oke.
Nah, kita tunggu teman-teman ya. Mudah-mudahan cara ini bisa. Nanti kalau cara ini tidak bisa, saya kasih cara yang lain teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa. Kita tunggu. Ini booting ke Windows-nya ya. Mudah-mudahan bisa teman. Bismillah. Semoga berhasil ya. Ini teman-teman. Alhamdulillah. Cara yang kedua ini bisa ya. Nah, berarti tidak perlu cara-cara yang lain ya. Nah, seperti itu. Kita masuk ke Windows. Oke, kita tunggu teman-teman. Nah, alhamdulillah berhasil ya teman-teman ya dengan cara yang kedua. Cara yang pertama tidak bisa. Alhamdulillah cara yang kedua bisa teman-teman. Baik teman-teman, saran dari saya, teman-teman harus sering membackup data teman-teman ya. Apabila terjadi yang tidak terduga, error ya seperti itu, kita enak ya. Nah, seperti ini di dokumen itu mungkin ada data-data yang penting. Nah, itu sebaiknya pindahkan ke D ya. Nah, di sini partisi saya ada yang C, D, E. Nah, seperti itu ya. Itu harus di backup biar data-data yang penting itu aman ya teman-teman ya. Nah, sebaiknya ini dilakukan rutin. Jadi sewaktu-waktu error laptop kita, nah itu aman ya. Kalau dengan cara-cara yang seperti tadi tidak bisa, nah itu kemungkinan harus install ulang teman-teman. Seperti itu ya. Jadi mengapa saya sarankan untuk selalu membackup data yang penting jika ada di lokal C, ada di dokumen, ada yang di download seperti itu ya. Di file download itu dipindahkan ke selain lokal C ya. Oke teman-teman, mungkin video ini cukup sekian. Like, share, dan komen teman-teman ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.